Pasukan Hizbullah kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis pada Selasa 16 April 2024. Dalam video yang dirilis, tampak pejuang Hizbullah menargetkan peralatan spionase pasukan pertahanan Israel di pangkalan radar Zionis di peternakan Sheba. Serangan Hizbullah itu pun tampak tepat sasaran. Peralatan spionase yang menjadi target Hizbullah juga terlihat meledak dan menimbulkan kepulan asap tebal. Namun Hizbullah tidak membeberkan lebih rinci soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Meski demikian, Zionis diklaim mengalami kerugian yang cukup besar imbas serangan tersebut. Download Tribun X sekarang. Israel berniat membalas serangan 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran pada Sabtu 13 April 2024. Padahal sejumlah negara sekutu Israel mengaku tidak akan membantu negara tersebut untuk melancarkan balasannya. Meski demikian, Israel diduga memiliki 3 skenario untuk membalas serangan Iran. Dilansir dari tribunnews.com dari Foreign Policy, Israel memiliki 3 skenario yang memicu amarah Iran. Pertama, Israel diduga akan menyerang program nuklir Iran. Program nuklir ini menjadi target menarik Israel karena diduga sebagai basis pertahanan senjata terbesar di negara tersebut. Kedua, Israel diduga akan menargetkan komandan, militer atau situs Iran di dalam dan di luar negeri. Meski beresiko memicu kemarahan yang lebih besar, Israel mungkin saja menargetkan pemimpin militer tinggi Iran. Selain itu, Israel juga dapat menyerang situs militer atau gudang senjata di dalam negeri atau bahkan markas besar IRGC. Kemudian yang ketiga, Israel bisa menyerang proksi Iran atau serangan cyber. Opsi ketiga ini diduga akan dilakukan jika petinggi Israel khawatir akan meningkatnya ketegangan dengan Iran, sehingga mereka mungkin akan memilih tindakan yang lebih sederhana dengan menargetkan proksi Iran di Timur Tengah atau melakukan serangan cyber terhadap Iran. Arab Saudi rupanya takut diserang Iran setelah menangkis drone IRGC yang diluncurkan ke Israel pada Sabtu 13 April 2024. Oleh karena itu, Arab Saudi kini getol membantah bahwa negaranya menjadi sekutu Israel. Arab Saudi pun kini berdalih bahwa aksi menembak drone IRGC itu sebagai upaya pertahanan negaranya untuk melindungi warga. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 16 April 2024, hal itu diungkapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui situs resminya. Dalam laporan tersebut, Arab Saudi menegaskan bahwa pihaknya bukan bagian dari sekutu Israel. Adapun perannya dalam menangkis ratusan drone Iran itu merupakan bentuk pertahanan negara. Pernyataan tersebut dilontarkan pemerintah Arab seusai pihaknya dituding membela Israel dari serangan drone dan rudal Iran. Diketahui sebelumnya pada akhir pekan kemarin, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Adapun serangan ini dilakukan Iran sebagai pembalasan atas serangan mematikan yang dilakukan militer Israel ke konsulat Iran di Damaskus, yang mana serangan tersebut membuat Korps Angkatan Laut IRGC Iran kehilangan 7 pasukan elitnya. Iran menilai serangan Israel kala itu telah mengganggu kedaulatan negaranya. Oleh karena itu, Iran murka hingga nekat meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Tel Aviv. Bandara Nevatim Israel terkena 4 serangan Iran pada Sabtu 13 April 2024. Padahal bandara tersebut merupakan rumah bagi Zion Wings atau pesawat Perdana Menteri Israel dan 3 jet tempur siluman Israel. Namun Israel mengklaim pesawat dan 3 jet tempur siluman itu dalam kondisi aman seusai dibombardir Iran. Dilansir dari Al-Mayadin, kondisi pesawat Perdana Menteri Israel dan 3 jet tempur siluman itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel, tepatnya pada Senin 15 April 2024. Menurut juru bicara militer Israel, Iran meluncurkan sekira 300 drone dan rudal ke Israel. Dari total tersebut, 4 serangan Iran disebut mengenai bandara Nevatim Israel, yang mana bandara tersebut dipakai untuk menampung pesawat Perdana Menteri Israel dan juga 3 jet tempur siluman Israel, seperti Lion of the South 116,
First Jet 117 dan juga Golden Eagle 140. Namun menurut juru bicara militer Israel, pesawat dan 3 jet tempur siluman itu telah dipindahkan sebelum 4 serangan Iran menghantam Bandara Nevatim. Juru bicara militer Israel mengatakan, serangan Iran di Bandara Nevatim itu hanya mengenai pesawat angkut C-130, landasan pacu dan juga fasilitas penyimpanan. Iran memberikan peringatan tegas kepada Israel jika negara tersebut nekat membalas ratusan serangan Iran pada Sabtu 13 April 2024. Iran bersumpah akan memberikan respons cepat dan lebih ganas jika Israel balas dendam. Bahkan Iran mengaku siap meluncurkan 1.000 rudal balistik ke Israel. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 16 April 2024, hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Menurut Hussein, Iran akan merespons dengan cepat, luas dan juga kuat jika Israel melancarkan serangan terhadapnya. Hussein bahkan mengaku telah memperingatkan Amerika Serikat tentang resiko serangan dari Iran jika Israel mengulangi serangannya terhadap Iran. Ia pun menekankan bahwa 1.000 rudal balistik Iran siap menghadapi ancaman apapun terhadap Israel. Diketahui Iran telah meluncurkan serangan balasan ke Israel pada Sabtu 13 April 2024 malam, yakni dengan menembakkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel dengan melintasi Yordania. Pasalnya serangan Iran itu sebagai balasan atas serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 lalu. Namun Iran mengaku akan menyerang Israel lebih ganas lagi jika serangan tersebut dibalas oleh Israel. Setelah dihujani ratusan drone dan rudal dari Iran, situasi di Israel belum kembali kondusif. Bahkan buntut serangan Iran pada Sabtu 13 April 2024 lalu, penerbangan bertarif rendah EasyJet menghentikan operasionalnya, terutama penerbangan dari dan ke Tel Aviv hingga tanggal 21 April 2024 mendatang. Dilansir dari i24 News pada Selasa 16 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Andy Cockburn, juru bicara EasyJet. Menurut Andi, maskapai penerbangan bertarif rendah EasyJet yang berbasis di Inggris tersebut telah mengumumkan penghentian sementara penerbangan ke dan dari Tel Aviv hingga tanggal 21 April. Pasalnya keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan di Israel baru-baru ini seusai diserang sekira 300 drone dan rudal Iran. Dalam kesempatan itu, Andi menekankan bahwa penumpang yang terkena dampak juga telah diberitahu, yakni melalui SMS dan email atau menggunakan rincian kontak yang diberikan pada saat pemesanan. Diketahui penangguhan penerbangan EasyJet ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelum kekhawatiran serangan Iran, EasyJet juga telah menangguhkan penerbangannya karena ketegangan antara Israel dan Hamas pada akhir Maret lalu. Namun meningkatnya ketegangan baru-baru ini telah mendorong maskapai ini untuk menangguhkan kembali operasionalnya di wilayah tersebut. Pasukan elit Golani kembali kecolongan saat berupaya menyeberang ke wilayah Lebanon dari Israel Utara. Mereka dijebak Hizbullah hingga masuk ke ladang bom yang ada di wilayah Tal Ismail. Akibat jebakan Hizbullah, 4 tentara elit Golani berhasil dilumpuhkan dan 1 diantaranya mengalami kritis. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 16 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa sejumlah tentara Israel dilumpuhkan di ladang bom Hizbullah. 1 diantaranya pun dilaporkan dalam kondisi kritis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon juga mengungkapkan hal senada. Pasalnya pada Senin 15 April 2024, mereka menyergap serta menjebak pasukan elit Brigade Golani Israel.
Dilaporkan kala itu Brigade Golani Israel tengah menyeberang ke wilayah Lebanon dari Israel Utara. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga membenarkan bahwa penyergapan tersebut mengakibatkan terbunuhnya dan terlukanya tentara Israel. Saat pasukan Brigade Golani melintas perbatasan dan mencapai lokasi ledakan, bom tersebut diledakkan hingga mengakibatkan kematian dan cedera di antara barisan tentara Israel. Menurut Hizbullah, operasi tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina yang terus berjuang di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan ke Israel pada Selasa 16 April 2024. Setidaknya terdapat 2 drone berpeledak milik Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome dan menghantam Kiryat Shimona. Akibat serangan tersebut, 3 orang dilaporkan mengalami luka. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 2 drone bermuatan peledak dari Hizbullah berhasil menghantam Beit Hillel dekat Kiryat Shimona. Serangan Hizbullah itu pun diklaim berhasil mengecoh sistem pertahanan Israel. Bahkan sirine peringatan juga tidak berbunyi saat serangan drone tersebut. Imbas serangan drone Hizbullah itu, 3 orang dinyatakan terluka. Adapun saat ini militer Israel mengaku tengah menyelidiki insiden tersebut. Namun salah satu rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan salah satu drone Hizbullah terbang di atas Galilea Panhandle. Dalam video dijelaskan drone tersebut merupakan salah satu drone yang meledak di kawasan Beit Hillel. Namun hingga saat ini Hizbullah sendiri belum memberikan klarifikasinya soal serangan tersebut. Hanya saja sebelum serangan ini, puluhan drone dan rudal Hizbullah telah menggempur Israel menyusul serangan dari Iran beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.